Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali lagi dengan saya, Sandi Anaote, selaku penyuluh agama Kristen Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari ini atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, baik hamba yang menyampaikan, bahkan pemirsa siaran Mutiara Iman Kristen yang akan mendengarkan. Biarlah kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau merenungkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul, yaitu Penjala Ikan Menjadi Penjala Manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di tepi di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jala-jalanya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak itu dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikianlah juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang berbahagia adalah saya dan Bapak Ibu Saudara yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Tema kita pada hari ini adalah taat walaupun sulit. Simon mengalami peristiwa pengalaman yang sulit, Bapak Ibu. Semalaman tidak menangkap apa-apa. Tetapi Yesus datang dan Yesus tahu keadaan Simon. Yesus mengatakan, "Bawa perahumu ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu." Simon berkata, "Guru, sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak mendapat apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruh, aku pun menebarkan jala." Maka taat dalam situasi sulit yang pertama adalah taat kepada perintah Yesus. Kenapa kita harus taat kepada perintah Yesus? Karena Yesus adalah Tuhan dalam hidup kita, maka kita harus taat kepada Dia. Ketaatan ini adalah bukti bahwa kita mengasihi Dia. Ketaatan Simon juga, dia tunduk kepada perintah Yesus. Dia meninggalkan segala pengalamannya sebagai seorang nelayan yang handal, tapi dia taat kepada Yesus. Walaupun sulit, tapi Simon tetap taat. Walaupun ada alasan, tetapi Simon tetap taat. Maka taat
pada perintah Yesus adalah hal yang luar biasa. Seperti Simon taat, dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara juga harus taat kepada perintah Yesus. Seperti Simon, taat walaupun sulit. Yang kedua adalah taat mendatangkan mujizat. Simon tidak bilang, Tuhan, kalau saya mendapatkan mujizat baru saya taat. Tetapi Simon taat dulu, baru dia mengalami mujizat. Perahu mereka ya hampir tenggelam. Dan kemungkinan besar Bapak Ibu Saudara, Simon tidak pernah menangkap ikan sebanyak itu. Sehingga mereka takjub melihat hal itu. Tetapi yang luar biasanya Bapak Ibu Saudara, Simon tidak fokus kepada berkat Tuhan atau ikan. Tetapi Simon tetap fokus kepada panggilan Tuhan, yaitu mengikuti Yesus. Ini yang luar biasa. Simon fokus kepada sumber berkat. Maka saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita fokus kepada Yesus. Mari kita fokus kepada sumber berkat, bukan fokus kepada berkat Tuhan. Ketika kita fokus kepada sumber berkat itu, maka kita akan mengalami berkat Tuhan seperti Simon. Kita akan mengalami mujizat. Maka yang kedua, taat walaupun sulit adalah taat mendatangkan mujizat. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, taat walaupun sulit. Ketaatan Simon mengubah hidupnya. Maka taat walaupun sulit, taat mengubah hidup. Simon yang tadinya seorang nelayan, tetapi Yesus memanggil dia. Yesus mengubah hidupnya, yang tadi menjadi penjala ikan, sekarang menjala manusia. Dan kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus memanggil Simon dan berkata, jangan takut, aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Simon dan kawan-kawannya meninggalkan perahunya, meninggalkan jalannya, meninggalkan keluarganya. Untuk apa? Untuk mengikuti Yesus. Maka ketaatan itu, ketika kita taat, ketika Simon taat juga, ada perubahan hidup. Yang dulunya penjala ikan, sekarang menjala manusia. Yang dulunya tidak taat kepada perintah Yesus, sekarang dia taat kepada perintah Yesus. Yang dulunya Simon memanggil Yesus hanya dengan guru, tetapi di ayat selanjutnya Simon memanggil Yesus dengan kata Tuhan. Dan ini bukan dia katakan karena dia kaget Bapak Ibu, karena dia mendapatkan ikan yang banyak. Seperti kebiasaan kita orang Indonesia, ketika kesandung batu dan lain sebagainya, kita menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Simon adalah orang Yahudi, dan dia tahu bahwa mereka tidak pernah menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Dan ini menunjukkan bahwa hanya Yesus, dan pengenalan Simon kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat atas hidupnya. Sehingga dia memanggil Yesus dengan kata Tuhan, dan Yesus tidak pernah menolak atau marah kepada Simon ketika dia disebut Tuhan. Karena memang dia adalah Tuhan yang luar biasa, dan dia Tuhan yang mengerti keadaannya Simon yang sudah capek, yang sudah lelah, tetapi tetap taat. Dan Yesus menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan yang bisa membuat mujizat. Amin kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati setiap kami, bahkan pemirsa siaran Mutiara Iman Kristen yang mendengarkan. Biarlah kami semua sama-sama diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar bersama-sama memberkati kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.